Shalom Bapak Ibu, selamat kita berjumpa lagi di media sosial ini saudara-saudara. Sebelum saya mulai untuk sharing kepada saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk sharing Tuhan. Biar kiranya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini dapat mengubah sistem pola pikir kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu sehingga sharing ini pada hari ini Tuhan begitu banyak manfaat yang kami akan terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, sebelum saya share kepada Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk publishing sedikit. Saya akan bicara pada buku yang kedua ini saudara, Kingdom Facilities Part 2 ya. Dia ada 12 kali pertemuan saudara. Kalau Kingdom Facilities Part 1 ada sekitar 14 pertemuan. Dan memang saya orangnya sistemik saudara ya. Jadi saya dipercayakan sebuah pewahyuan itu sistemik, belajar dari Kingdom Facilities Part 1, Part 2, Part 3 saudara ya. Jadi sistem pola pikirnya akan lebih bagus lagi, lebih rapih saudara ya. Nah, hari ini saya akan share dalam buku ini saudara sebagai contoh saja ya, dalam buku Kingdom Facilities Part 2, yaitu tentang judulnya Lost Feeling saudara ya. Mari kita lihat di PowerPoint saudara. Lost Feeling yaitu ekspresi batinnya kerajaan Allah saudara ya. Nah, kita akan lihat lost feeling apa saudara. Dalam buku ini ada sebuah quotes yang menjadi sebuah daya kita untuk supaya kita ingat terus dalam sesi ini, yaitu tentang make something different, yaitu melakukan sesuatu yang berbeda saudara. Jadi royal greeting, make something different, melakukan sesuatu yang berbeda saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Karena orang kerajaan Allah memiliki suatu perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Jika nilai keagamaanmu tidak lebih benar dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan melihat kerajaan sorga, saudara. Oleh sebab itu, tindakan nyata kita tentu berbeda, saudara. Kalau tindakan nyata kita nggak berbeda, ya sama aja bohong, saudara. Ya, berarti kita sama aja seperti gereja yang lain, saudara. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang kerajaan yang memiliki tindakan nyata yang berbeda. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah saudara, ini kita akan lihat berawal di Kejadian 2 ayat 8 saudara-saudara. Di situ dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu saudara. Haleluya. Jadi sangat luar biasa saudara, Tuhan menempatkan suatu tempat yang memang didesain untuk Adam dan Hawa tinggal di situ ya. Tapi kita akan melihat saudara, lost feeling artinya perasaan yang hilang saudara. Berawal dari satu tempat yang namanya Eden, di mana Adam dan Hawa ditempatkannya. Dan tempat ini adalah Eden, sangat besar pengaruhnya terhadap perasaan mereka saudara. Dan di Eden manusia hidup dalam kepenuhan. Yang pertama adalah kepenuhan, yang kedua adalah kepuasan saudara, yang ketiga adalah keefektifan ya. Tiga hal inilah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden saudara. Ya, kepenuhan, kepuasan, keefektifan. Artinya bicara kepenuhan itu bicara otoritas dan kuasa yang dilepaskan kepada Adam dan Hawa itu begitu sangat besar saudara. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 di situ malapetaka itu dilepaskan kepada Adam dan Hawa saudara. Ya. Mereka menikmati kepenuhan itu. Wah, sangat luar biasa. Mereka berkuasa atas makhluk-makhluk hidup pada zaman itu saudara. Yang kedua artinya mereka menikmati kepuasan saudara. Artinya Eden itu didesain mereka hanya tinggal menikmati saudara. Semuanya sudah tersedia saudara. Haleluya saudara. Semua sudah tersedia. Adam dan Hawa tinggal menikmati saudara. Dan yang ketiga keefektifan. Artinya Adam dan Hawa itu sudah diberi tugas. Artinya tugasnya itu sudah diketahui saudara. Haleluya. Artinya Adam dan Hawa sudah tahu apa yang mereka harus lakukan saudara, yaitu berkuasa atas semua yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa saudara. Oh haleluya saudara. Nah
Lost feeling ini adalah 3 hal ini, saudara. Akibat pelanggaran mereka, maka mereka tidak menikmati yang namanya kepenuhan lagi, saudara. Ya. Mereka tidak menikmati kepenuhan lagi, kepuasan, keefektifan. Artinya begini, ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka tidak menikmati kepenuhan. Artinya mereka tidak menikmati kepuasan itu lagi, saudara. Ya, tidak menikmati otoritas itu lagi, saudara. Ya. Yang kedua, mereka tidak menikmati kepuasan itu, saudara. Karena apa? Taman Eden itu sangat puas, hidup sangat luar biasa di sana, saudara. Dan yang ketiga, keefektifan. Menurut Dr. Myles Munroe dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka harus belajar dari nol lagi, saudara. Mereka harus belajar dari nol lagi. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Akibat sebuah pelanggaran mereka kehilangan 3 hal ini, yaitu kepenuhan, kepuasan, dan keefektifan, saudara. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat lagi di PowerPoint, saudara. Kerajaan Allah adalah realitas batinnya, artinya kerajaan Allah itu dinikmati, saudara, bisa dinikmati, saudara, dapat dirasakan di dalam hati kita, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat efek dari lost feeling, saudara. Ya. Efek dari lost feeling, manusia tidak dapat merasakan dan melihat lagi bahwa bumi adalah wilayah kerajaan sorga, perasaan asing, dan kematian adalah lebih baik, saudara. Saya besarkan. Jadi 3 hal ini, saudara, efek dari lost feeling itu akibatnya manusia tidak merasakan bahwa bumi ini adalah tadinya bagian dari wilayah kerajaan sorga. Tidak melihat, saudara, tidak merasakan lagi, saudara, bahwa bumi ini adalah wilayah kerajaan sorga. Yang kedua, saudara, manusia mengalami suatu perasaan yang asing, saudara. Perasaan yang asing itu seperti mereka nggak tahu nih di bumi ini kayak seperti apa, saudara ya. Mereka menganggap bahwa mereka seperti musafir, saudara. Ya, mereka menganggap seperti asing di muka bumi ini, saudara. Ini akibat lost feeling yang berkepanjangan, saudara. Ya. Yang ketiga adalah kematian adalah lebih baik, saudara. Ada banyak orang, saudara, banyak berpikir kematian itu adalah lebih baik daripada kehidupan, saudara. Ya. Sehingga mereka mencari cara bagaimana caranya mati yang lebih enak, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, efek dari lost feeling adalah, ya, efek dari lost feeling adalah ada 3, itu mereka tidak menikmati bumi ini menjadi wilayah kerajaan sorga, saudara. Dan mereka tidak menikmati bahwa di bumi ini pernah ada, saudara. Haleluya, saudara. Makanya mereka mengalami perasaan asing, saudara. Nah, saya pernah berjumpa dengan seorang anak Tuhan, saudara. Mereka sudah hidup dalam kekristenan mulai dari kecil, ya, sampai tumbuh besar, sampai punya keluarga, punya anak, saudara. Tapi dia tidak menikmati, saudara. Mereka tidak merasa puas, saudara. Ya, mereka sepertinya ada sesuatu yang hilang, saudara. Ya, mereka udah pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D. Dia tidak menikmati dan menemukan rasa sesuatu yang pernah hilang itu, saudara. Ya, saya bilang sama dia, saya bilang sama teman saya, dia lagi ngalamin lost feeling. Ceritanya aja tentang kerajaan Allah. Ketika teman saya ceritakan tentang kerajaan Allah, saudara, lalu dia terkaget-kaget, saudara. Dia bilang, inilah yang saya cari selama ini, katanya. Dia bilang begitu, saudara. Inilah yang saya cari selama ini. Ya, saya merasakan sesuatu yang asing, katanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, bayangkan berapa banyak jumlah orang yang mengalami lost feeling di dalam gereja. Banyak, saudara. Ya. Oleh sebab itu, maksudnya kenapa saudara harus belajar kerajaan Allah? Supaya perasaan ini yang pernah ada itu kembali lagi, saudara. Ya. Sehingga sudah tidak cenderung untuk lebih baik memilih kematian daripada kehidupan, saudara. Ya. Jadi 3 hal ini efek dari lost feeling. Dan yang ketiga adalah kita akan melihat begini, Bapak Ibu. Konsep dan dokumen penciptaan bumi, saudara. Rupanya, saudara, di dalam doa Bapa kami, maka didapatilah ada sebuah konsep dokumen penciptaan bumi, yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-10, saudara. Ya, ada satu buku kitab yang tidak melewati sebuah kanonisasi, saudara. Kitab ini justru banyak menceritakan tentang kegiatan gereja mula-mula, saudara.
yang berdoa doa Bapa kami sehari 3 kali, saudara. Bayangkan, saudara, sehari 3 kali gereja mula-mula menaikkan doa Bapa kami. Mungkin kita seminggu sekali, saudara ya. Tapi saya mencoba dalam keluarga saya, saudara. Itu hampir tiap malam, saudara. Kami mendoakan, naikkan doa Bapa kami setiap malam, saudara. Haleluya, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 tujuan dan alasan kenapa dokumen penciptaan bumi dibukakan rahasianya dan menjadi sistem dalam doa, saudara. Artinya kenapa kita harus doa Bapa kami, saudara-saudara? Yang pertama adalah supaya itu mempengaruhi sistem pola pikir kita, saudara-saudara. Haleluya. Yang pertama adalah supaya mempengaruhi sistem pola pikir kita, saudara. Banyak orang tidak mengerti maksud dan tujuan kenapa kita harus doa Bapa kami, saudara. Salah satunya adalah agar perasaan yang pernah ada itu tumbuh kembali, saudara, di bumi ini seperti di sorga. Ya, karena pada zaman itu, saudara, Adam dan Hawa kehilangan perasaan ini, saudara. Nah, Yesus mengembalikan supaya kita menikmati bumi ini adalah bagian daripada wilayah kerajaan sorga. Dan tumbuhlah sistem pola pikir ini kembali, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Supaya apa? Secara psikologis, saudara, ya, itu akan mempengaruhi sistem pola pikir kita. Dan perasaan yang pernah ada itu kembali lagi, saudara. Kita menikmatinya, saudara. Haleluya. Dan itu menumbuhkan perasaan yang hilang, saudara. Yang kedua, saudara, menumbuhkan perasaan yang hilang, saudara. Ya. Makanya, saudara, kalau lihat orang Pantai Kosta zaman dahulu kalau nyanyi lagu suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah, ya kan? Mereka nyanyi suasana sorga turunlah sampai lompat-lompat, wah bahasa roh, wah sampai terbanting-banting, saudara. Kenapa? Mereka menikmati di bumi seperti di sorga, saudara. Haleluya, saudara. Yang ketiga, agar kita bisa menerima sebuah kenyataan yang sama, saudara. Maksudnya begini, saudara. Taman Eden itu didesain seperti surga, saudara. Lalu ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, tentang doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kita menerima sebuah equality itu. Artinya kita menerima kembali kesetaraan, saudara, di bumi ini seperti di surga. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya menganggap bahwa sesi ini sangat luar biasa, saudara. Karena saudara berpikirlah, coba, ada begitu banyak orang yang mengalami lost feeling, saudara. Saya punya teman, saudara, rekan, ya, dia udah punya gelar STH, MTH, saudara, tapi satu ketika dia boring melayani Tuhan, saudara. Dia panggil saya untuk ajak ketemu, dia tanya apa sih dia tentang kerajaan itu, katanya. Lalu saya ceritakan tentang kerajaan itu kepadanya. Lalu dia berkata, inilah permasalahannya, ya, Om belum pernah dengar cerita ini sedetail ini, saudara. Saya ceritain dalam waktu setengah jam, saudara. Sampai dia berkata apa? Baru saya dengar cerita ini. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya yakin, saudara, banyak orang yang masih lost feeling, saudara. Maka saya katakan agar kita bisa memutuskan mata rantai lost feeling ini selesai, saudara. Supaya tidak berkepanjangan lost feeling gereja, saudara. Ya, sehingga merasakan asing, ya. Nah, akhirnya apa? Ingat lagunya Niki Astria, dunia ini panggung sandiwara. Ya, kita ketika kita belajar kerajaan, kita tidak melihat dunia ini panggung sandiwara, saudara. Tapi bumi ini adalah bagian dari wilayah kerajaan sorga. Haleluya, saudara. Yang terakhir, saudara, ya, ada seorang penulis buku namanya Mary Foskett, saudara. Dia berkata begini, kekristenan belum bisa menerima sebuah kenyataan bahwa kerajaan Allah sama nyatanya dengan uang yang ada di tangan saya atau pulpen yang ada di tangan saya, saudara. Ya, itu dalam buku Mary Foskett dalam Kingdom Morality, saudara. Maka oleh sebab itu kenapa? Karena gereja masih mengalami lost feeling yang berkepanjangan, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara. Sejak saya ngajar Kingdom ini, yang terutama, saudara, adalah saya memutuskan mata rantai lost feeling ini agar selesai, saudara, sehingga mereka menikmati di bumi seperti di surga. Haleluya, saudara-saudara. Inilah contoh sesi di Kingdom Facilities Part 2, saudara. Sesi yang pertama ini adalah lost feeling, saudara. Nah,
Alangkah baiknya kalau kita ikuti terus dalam sesi-sesi berikut yang sudah selesai di Kingdom Facilities Part 1, masuk di next level Kingdom Facilities Part 2, saudara, yang kedua. Dan baru masuk Kingdom Facilities yang Part 3, yang ketiga, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Demikianlah sesi ini, dan salam kerajaan, make something different. Haleluya. Amin.